Oke, welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan menjawab pertanyaan satu persatu dari temen gue yang berkaitan dengan kerja di bank. Oke, jadi di sini ada beberapa list pertanyaan dan gue akan menjawab satu persatu. Oke, actually untuk menjadi pegawai bank di persyaratan sih sebenarnya tidak ada persyaratan khusus ya, harus jurusan apa dan sebagainya. Jadi di sini kita welcome ya, untuk semua jurusan bisa masuk. Bahkan untuk jurusan-jurusan yang cukup ekstrim ya, misalnya ilmu gizi gitu. Kemudian juga ada juga temen gue yang jurusannya tuh perawat bahkan ya. Dan juga ada misalnya kayak biologi, kesehatan masyarakat dan sebagainya, semuanya bisa masuk. Balik lagi, di perbankan itu sebenarnya ilmunya cukup general ya. Nanti tergantung kita posisinya di mana gitu. Bisa jadi mungkin kalau untuk level yang terkait sama akuntansi dan sebagainya itu mungkin spesifik ya jurusannya. Cuman untuk posisi-posisi yang lain gitu kan, misalnya seperti business development ataupun mungkin sebagai marketing dan sebagainya, itu masih general. Oke, ini sebenarnya bisa untuk pertanyaan pekerjaan yang lain juga sih ya. Maksudnya balik lagi secara umum, kalau untuk berkaitan dengan happy atau enggak itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Bagaimana kita menyikapi lingkungan kerja kita itu gitu. Mungkin dari kalau misalnya kita emang passion ya dengan posisi itu, maka otomatis mungkin kita bakalan happy untuk menjalani gitu. Namun kalau misalnya kita mungkin dari awal udah nggak senang gitu kan dalam menjalani, mungkin kedepannya juga akan berpengaruh seperti itu. Jadi kalau untuk pertanyaan ini balik lagi, tapi so far dari gue sendiri, gue cukup menikmati sih ya, alhamdulillah tuh kayak ya happy aja sih. Gue bisa cukup life balance juga gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya emang udah lagi full banget gitu kan, besoknya mungkin gak terlalu full dan sebagainya. Jadi kita bisa menyeimbangkan juga. Samping itu gimana pinter-pinternya kita juga sih bisa mencari aktivitas yang lain di luar kerjaan. Misalnya kita bisa olahraga gitu kan, ataupun ikut klub-klub dan sebagainya. Kerja di bank ngapain aja? Oke. Basically mungkin orang-orang hanya tahu kalau misalnya orang bank itu kerjanya di layanan untuk melayani nasabah yang masuk, buka rekening dan sebagainya. Tapi teman-teman itu salah banget. Basically bisnis bank itu ada dua. Yang pertama yaitu menghimpun dana masuk. Jadi kita istilahnya melakukan pembukaan rekening gitu kan, menarik nasabah institusi dan sebagainya, itu bertujuan untuk menarik dana. Nah, yang kedua yaitu menyalurkan dana. Nah, menyalurkan dana ini bentuknya berupa kredit gitu kan, atau pembiayaan. Jadi kita memberikan pinjaman ataupun pembiayaan ya kan kepada bisnis ataupun kepada personal. Nanti uangnya itu digunakan macam-macam, bisa untuk beli rumah, bisa untuk usaha dan sebagainya. Jadi basically bisnis bank itu ada dua. Nah, di sini nanti tergantung posisi kita di mana. Kita apakah sebagai marketingnya secara langsung gitu kan, apakah sebagai operasional mensupport atau sebagainya. Jadi posisi di perbankan tuh sangatlah banyak, dan itu nanti kita bisa sesuaiin sama passion kita seperti apa sih. Waduh, ini agak berat ya kayaknya pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ngelihat bank itu dari luar aja ya, dari sisi luar. Mungkin ini secara filosofi ya, kenapa mungkin bank itu kesannya lebih ke professional looks atau office looks gitu ya. Karena di sini kita menghimpun dana dari masyarakat. Otomatis apabila kita ingin menghimpun dana, hal yang paling dibutuhkan oleh institusi adalah kepercayaan atau trust. Oleh karena itu, trust itu juga tercerminkan dari keseharian pegawai tersebut, dan salah satunya itu mungkin dari segi pakaian dan sebagainya ya. Jadi mungkin untuk jawaban saya sebenarnya itu menjadi menjadi sesuatu yang melekat juga sih sama institusi bank itu sendiri. Jadi kita harus bisa menjadi representatif dari bank, dan kita harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya seperti itu. Wow, ini sebenarnya berkaitan sama pertanyaan sebelumnya ya.
Jadi kalau untuk jawaban ini mungkin nggak juga sih ya. Kalau dibilang kayak cakep banget atau ganteng banget, nggak juga kan. Gue juga mohon maaf nih ya, gue juga standarnya masih di bawah standar Lee Min Ho lah. Oke, jadi basically sebenarnya cukup apa ya, lebih ke good looking aja sih, dalam artian kita bisa merawat diri dengan baik ya. Maksudnya kita tahu kita sebagai pegawai bank kita harus bisa berpakaian yang sewajarnya gitu kan, dan juga hal-hal yang lainnya kita harus bisa menyesuaikan, karena balik lagi kita sebagai institusi yang harus dipercaya oleh masyarakat. Jadi secara penampilan juga kita harus bisa meyakinkan seperti itu. Dan saya rasa sih semua orang bisa sih, maksudnya nggak ada standar atau kriteria lu harusnya muka lu harusnya putihnya seberapa gitu kan, brightness-nya harus seperti apa, nggak ada. Cuman balik lagi ke diri kita, gimana kita bisa men-treat diri kita itu biar lebih profesional seperti itu. Jadi kalau mungkin gue udah cerita juga di video gue yang sebelumnya ya, setahun yang lalu terkait sama ODP. Nah kalau untuk ODP ini, nanti ketika kita masuk, jadi level kita itu langsung berada di bawah manajer guys. Jadi istilahnya kita sebagai asisten manajer. Nah selain itu ada jalur yang lain juga, namanya Assistant Development Officer ya kalau nggak salah, ADP gitu. Nah jadi ADP ini dia levelnya di bawah officer. Nah abis dari asisten biasanya naik ke officer, abis ke officer ke manager, kemudian abis dari manager itu nanti akan menjadi senior manager, terus naik lagi menjadi mungkin jadi general manager dan sebagainya. Nah sebenarnya terkait dengan waktu untuk naik ke jenjang berikutnya itu sebenarnya tergantung dari diri kita lagi ya. Jadi nanti dari divisi HCD nanti akan melihat nih gimana kompetensi dan juga pencapaian dari kita. Biasanya setiap tahun kita bakalan di-review melalui KPI atau Key Performance Indicator kita gitu. Jadi bagaimana kinerja kita selama setahun. Dari situ biasanya kita dikasih nih ranking atau gimana gitu kan. Nah dari situ biasanya baru tuh kita kalau misalnya emang kita secara historical bagus ya, misalnya 2 atau 3 tahun terakhir bagus, nanti kita bisa dipromosikan lagi naik jabatan seperti itu. Jadi balik lagi. Jadi emang kalau misalnya kita pengen fokus sih ya bisa aja sih, banyak juga sih case-nya yang dalam 15 tahun bisa jadi direktur guys. Itu tergantung dari diri kita juga sih. Dan yang terpenting kita juga nggak hanya fokus sama kerja di sebagai job desk kita juga gitu. Tapi kita juga harus mementingkan strategi gimana kita bisa naik ke jenjang berikutnya. Misalnya kita harus ikut pelatihan apa gitu kan, ataupun kita harus berpartner dengan siapa. Nah itu juga harus dibuat strateginya juga guys. Wow, ini sebenarnya sensitif banget ya untuk ditanyakan ya. Cuman dan mungkin orang-orang taunya kalau kerja di bank tuh gajinya gede ya. Soalnya pikirannya mungkin masih sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu. Karena emang di bank tuh dulu menjadi pekerjaan yang sangat seksi guys. Kalau misalnya lu kerja di bank terus lu pengen ngelamar cewek, kayaknya udah auto diterima ya. Nah tapi kalau untuk sekarang sebenarnya secara umum sih lumayan ya, alhamdulillah sih. Maksudnya dibandingin sama profesi yang lain juga mungkin cukup baik gitu. Dan mungkin hal yang lebih ya dari perbankan itu, kita biasanya pertama kita ada tunjangan ya. Jadi kita lumayan banyak sih tunjangannya. Ada tunjangan cuti, kemudian tunjangan hari raya gitu kan, dan sebagainya. Terus yang kedua juga ada insentif guys biasanya. Jadi insentif tuh biasanya untuk orang bisnis ya. Jadi setiap kali kita melakukan booking gitu ya, cari nasabah gitu kan, terus kita closing dan sebagainya, biasa dapat insentif. Terus yang ketiga tuh biasanya ada bonus sih. Kalau di kantor gue tuh ada bonus tahunan ya. Nah ini sebenarnya yang sangat amazing banget sih bonus tahunan ini. Bahkan bonus tahunan tuh bisa melebihi lumayan banget lah pokoknya, gede banget lah. Jadi kalau misalnya ditotalin sih ya
sangat lumayan ya, lumayan banget malahan. Di samping ada fasilitas yang lain juga ya, misalnya kayak fasilitas kesehatan gitu kan, kemudian ada juga bantuan untuk tempat tinggal gitu kan, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi untuk apa ya, untuk bertahan hidup nggak deng. Untuk melamar cewek ataupun perempuan yang kamu sukai sih ya cukup lah gitu kan, apalagi kalau udah dikeluarin kartu kredit gitu kan. Ya jadi sebenarnya tuh balik lagi ya, maksudnya kalau untuk kerja ya tergantung dari diri kita lagi gitu kan. Dan kalau untuk masalah gaji sih ya di bank sih oke sih. Jadi tergantung kita lagi apakah kita bisa survive, kita suka dan pekerjaan itu atau enggak gitu. Oke, demikian mungkin sharing dari gue pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen atau DM sosial media gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Bye.